Dulu bapak-bapak ibu, di Mekah Rasul punya pengikut sedikit, bisa dihitung dengan jari awalnya, tapi mereka kompak. Maka segala macam cara orang Quraisy untuk menghancurkan agama Islam di Mekah itu tidak bisa. Kenapa? Kompak, sedikit tapi solid, kuat. Pergi ke Madinah Rasul hijrah, sama juga. Yang dilakukan oleh Nabi diantara yang pertama adalah al-mu'akhad, dipersaudarakan orang Muhajirin dan Ansor. Untuk apa? Supaya kompak. Nah, di sini dia lihat ada tulisan rencana lanjutan pembangunan Masjid Baitus Salam. Ini rencana sudah mulai dilaksanakan belum? Sudah? Hah? Sudah apa belum? Sudah, alhamdulillah. Nah, saya mau ikut, ya, ini saya mau ikut dari sedikit, nah, walaupun sedikit. Mana aja? Mudah-mudahan saya bawa uang. Nah, ini saya ikut. Mana ketua panitia masjid? Ini lewat ketua panitia pengajian ada 5 juta. Nah, ini. Saya ikut ya, supaya nanti tanah di masjid ini, bangunan masjid ini mudah-mudahan ikut bersaksi nanti di akhirat. Yang ngomong di depan Allah, ya Allah, Muhammad Zainul Majdi itu dulu pernah ikut nyumbang membangun saya. Nah, dapat yang pahala, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rob, mudah-mudahan. Ini jadi tabungan kita Bapak Ibu. Ya. Kan kalau kita kalau meninggal manusia itu, malaikat di langit itu ngobrol, dia ngeraos satu sama lain. Ya. Sebagaimana manusia di dunia juga ngobrol. Kalau manusia di dunia, apa kata mereka kalau ada orang meninggal? Misalnya kita takziah, duduk takziah, ngelangar bahasanya. Nah, kita ngelangar bawa beras atau apa, begitu duduk. Salah satu yang sering dibicarakan oleh manusia apa? Madza khalaq. Apa warisannya bapak ini? Nah, begitu ini. Ada pangkatnya ya. Misalnya yang meninggal Bapak Ahmad misalnya. Terus tamu-tamunya itu di antara yang diomongkan biasanya, Allah alam, tapi biasanya Pak Ahmad ini pangkatnya lumayan. Anak dulu 20 hari, terus senengannya segi, anaknya 5, punya kios. Wah, itu biasanya. Manusia itu kalau ada orang meninggal, dia berbicara tentang apa yang ditinggalkan di dunia, warisan. Madza khalaq. Pada saat yang sama, malaikat di langit juga bicara tentang orang yang meninggal. Apa katanya? Madza qaddam. Apa yang sudah diamal solehkan orang, apa yang sudah dia infakkan. Kalau manusia berbicara, bertanya-tanya apa yang dia wariskan, malaikat di langit bertanya-tanya apa amal yang sudah dia berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal zakirin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim
وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amin ya rabbal alamin. Yang hormati dan yang muliakan seluruh tokoh, orang tua, pelingsir, para tuan guru, para asatidz, para pimpinan dan takmir masjid Baitussalam Lombok Daya Pagutan, Lombok Daya. Kita berdoa mudah-mudahan semua orang tua, tokoh-tokoh kita, guru-guru kita, pemimpin-pemimpin kita, dan juga kita semua ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala sehatkan, afiatkan, mudahkan urusannya, lapangkan hatinya, dan mudah-mudahan dikaruniakan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para pengurus organisasi dan seluruh bapak-bapak ibu yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu, Allah Ta'ala muliakan pelunggu semua insyaallah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan diam ada ibu-ibu semua, alhamdulillah nih. Ada bapak-bapak di belakang, di teras masjid, di atas podium bersama tiang, di atas mimbar ini. Kita semua fi majlisin wahid, kita semua berada di dalam satu majlis. Maka kita berharap, kita berdoa kebaikan yang Allah curahkan untuk majlis ini terlimpah kepada masing-masing kita tanpa kecuali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, wa sadaqa Rasul, bahwa yang disampaikan Nabi itu pasti benar. Rasul sampaikan Allah Ta'ala itu punya malaikat-malaikat yang disebutkan sayyahin, para malaikat yang tugasnya adalah berkeliling di bumi Allah. Yang mereka cari itu bukanlah rumah pejabat, bukan rumah orang kaya, bukan rumah para pemimpin, tapi yang mereka cari itu adalah majalisul dzikri wa majalisul ilmi. Jadi malaikat itu disebutkan, digelari dengan sayyahin. Sayyahin itu artinya dari kata saha. Saha itu terus berputar di bumi Allah yang Maha Luas. Yang mereka cari itu majelis ilmu dan majelis zikir. Maka ketika mereka jumpai majelis itu, di dalam riwayat disampaikan mereka saling memanggil, hei teman-teman, para malaikat, ada majelis di sini. Maka mereka berkumpul di majelis itu dan mendoakan semua yang ada di majelis itu. Lalu ada yang bertanya, ada yang mengatakan, ya Allah, ada di antara di majelis itu yang hadir bukan niatnya mengaji, tapi sekedar mampir. Apa kata Allah? La yashqa ma'hum jalisun. Sudah, walaupun dia sekedar mampir, sekedar duduk, sekedar mau tahu, bukan niatnya dari rumah mengaji, la yashqa ma'hum jalisun. Semuanya tanpa kecuali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manik Allah Ta'ala kepada para malaikat ini kasih
kasih semua yang hadir di majelis ilmu itu ampunanku. Mau dia niatnya dari rumah, memang niatnya menuntut ilmu, mau niatnya dari rumah hadir di majelis zikir, atau bahkan sekadar mampir, walaupun sekadar kan boyel-boyel, bahasa boyel, sekadar nonton, sekadar lihat, menengok ada apa ini, lalu dia mendekat, dia duduk di situ, kata Allah kasih semuanya ampunanku. Maka berkah dari hadis ini kita berdoa untuk diri kita semua ini. Semua tanpa kecuali kita, anak-anak kita yang masih kecil-kecil, yang tadi tiang pegang kepalanya, yang semua ibu-ibu mengatakan, ayo Tuan Guru doakan mudah-mudahan tahu ngaji. Masya Allah, memang itu doa kita Bapak Ibu nih. Nah, semuanya kita harapkan anak-anak kita, kita semua, orang tua kita yang di rumah yang tidak bisa hadir tapi niatnya mau hadir karena dia uzur, tidak mampu, tidak bisa bergerak di rumah tempatnya, kita juga doakan ala hasabi niyatihim, sesuai dengan niatnya, mudah-mudahan dapat ampunan semua. Amin ya rabbal. Ini bapak-bapak dan ibu, kalau kita dengar penjelasan para ulama, termasuk min khasaisil ummatil Muhammadiyah, salah satu dari kekhususan umat Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang mendekat kepada kebaikan, dia ikut dapat kebaikan. Itu berkah umat Nabi Muhammad. Apalagi kalau memang dia hadir, memang niatnya dari rumah, mulai tentu-tentu nyiapan waktu, nyiapan kesehatan, bahkan kadang-kadang nyiapan ongkos, menyiapkan pikirannya, hatinya betul-betul untuk hadir, tentu dia akan mendapatkan berlipat-lipat, lebih istimewa lagi. Mudah-mudahan amin ya rabbal. Bapak Ibu, bulan Sya'ban sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Wa ma summiya Sya'ban illa litasya'u bil khairi. Kata ulama, bulan ini disebut atau dinamakan bulan Sya'ban karena litasya'u bil khairi. Sya'ban itu cabang-cabang, tumbuh berkembang. Kenapa bulan ini dikatakan bulan Sya'ban? Karena kebaikan yang kita lakukan pada bulan ini akan tumbuh dan berkembang subur makmur. Karena itu manfaatkan Bapak Ibu, bukan hanya bulan Ramadan, bukan hanya bulan Ramadan yang belum tentu kita sampai di situ. Sikuah nyata-nyata arah kita yang memang sudah ada kita miliki, apa itu hari ini. Itu yang kita miliki Bapak Ibu, makin miliki. Kalau Ramadan itu doa kita, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, berkahi Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Tapi itu doa yang nyata, ada nikmat yang Allah kasih, itu bulan Sya'ban. Karena itu kita manfaatkan Bapak Ibu, kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita isi dengan beragam kebaikan sehingga mudah-mudahan masuk bulan Ramadan kita sudah siap lahir dan Bapak Ibu, tadi Bapak Ustadz menyampaikan, Masya Allah, tempat ini punya sejarah. Alhamdulillah. Setiap tempat yang pernah diinjak oleh para ulama, para habaib, apalagi termasuk juga guru besar kita Al-Mawfurlah Maulana Syekh, maka di tempat itu insya Allah ada keberkahan. Insya Allah ada keberkahan. Karena memang itu yang diajarkan oleh agama. Di dalam agama kita itu diajarkan, kalau kita mau tempat kita itu berkah, undang ulama. Kalau kita mau tempat itu berkah, kita isi dengan kebaikan. Maka kalau ada khatwatul ulama, langkah kaki ulama datang ke suatu tempat, insya Allah tempat itu berkah. Tadi disampaikan tahun 1990, 35 tahun yang lalu. Ada yang masih belum lahir waktu itu? Yang kurang umurnya 35 angkat tangan. Panjang-panjang. Alhamdulillah.
35 tahun yang lalu guru kita datang ke tempat ini di lokasi pembangunan Masjid Baitus Salam ini. Alhamdulillah 5 tahun setelahnya disampaikan lagi oleh beliau tadi, datang lagi Al-Maghfurlah 2 kali, 95, 2 tahun sebelum wafat beliau, artinya sudah lingsir sekali. Tapi beliau pentingkan untuk datang. Kenapa? Si kangen dalek tidak selaku, karena kangen sayang kepada pelupuk. Kalau kita sudah usia seperti Al-Maghfurlah Maulana Syekh, usia beliau itu 102 tahun hitungan hijriah. Kalau sudah lingsir 80 tahun, 90 tahun, lebih suka tidak di rumah, betul nih? Ada kan tokoh-tokoh kelek anak piye mainku, kelek baik piye bongkorku, pinang kamu teh, siapa mau pelalah, semacam santai. Tapi Al-Maghfurlah tidak. Bahkan 2 tahun sebelum beliau wafat masih datang ke Lombok Daya. Naik mobil, usianya sudah lanjut, naik mobil lelah, tapi lelahnya hilang, capeknya tidak diperhitungkan, semata karena sayang dan kangen kepada pelupuk semua. Alhamdulillah. Nah, ini bapak-bapak ibu yang disebut dengan robitoh qalbiyah, ikatan hati, ini yang perlu kita rawat. Jadi kalau sudah ada ikatan hati, kita sudah sama-sama saling kangen, walaupun jarak kita jauh satu sama lain, insya Allah kita akan tetap saling berkirim doa. Nih, punya bijak. Ada yang sedang merantau sekarang? Mungkin ada, pergi dia ke Jawa belajar, ada bahkan ke Arab Saudi, ada yang ke Mesir atau kemana saja jauh, tapi karena ada robitoh qalbiyah yang yakin pelungguh tidak pernah lupa mendoakannya. Betul? Si kangen ya. Itu yang namanya robitoh qalbiyah. Nah, robitoh qalbiyah ini lebih daripada ikatan darah. Kadang tidak ada hubungan darah, beda ina amata, mami barang ina itu beda. Tapi kalau ada robitoh qalbiyah, maka kita tetap saling mendoakan. Dan itulah yang nanti di akhirat kata Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'aman ahabba. Seorang itu nanti di akhirat akan bersama siapa yang dia cintai. Cinta pada Al-Maghfurlah? Pernah lihat Al-Maghfurlah? Nah, tidak semua. Kalau usianya lahir tahun 98 ke atas, tidak mungkin dia melihat langsung secara fisik bertemu, karena Al-Maghfurlah wafat pada bulan Oktober 97. Maka yang di atas 97 lahirnya tidak mungkin. Tapi walau demikian, robitoh qalbiyah itu tidak terhalang dengan harus semata berjumpa. Walaupun tidak pernah berjumpa, tapi kalau kita tumbuhkan kasih sayang, maka kita akan bersama orang yang kita sayangi itu di akhirat. Pernah berdiri bareng Raja Rasul? Betul. Melihat ini, kita berharap mudah-mudahan bisa mimpi berjumpa Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan sebagian aulia, para ulama-ulama yang soleh itu bertemu Rasul yaqozotan, dalam keadaan bangun, tidak tidur, bukan mimpi tapi tentu-tentu berdiri. Itu orang hebat. Ya, kalau tidak bisa langsung dalam keadaan bangun, mana-mana mimpi. Kalaupun tidak bisa berjumpa pada saat mimpi, mana-mana. Dan ini yang paling penting, mahabbahnya Nabi harus tetap ada dalam diri kita.
Kenapa? Karena itulah menjadi pengikat kita dengan beliau, sehingga nanti di akhirat mudah-mudahan dibangkitkan dalam barisan umat beliau. Almar'u ma'aman ahabba. Apa hadisnya? Almar'u ma'aman ahabba. Manusia itu bersama dengan yang dia cintai di akhirat nanti. Sayang kepada orang baik, sayang kepada orang soleh, walaupun mungkin kita bukan orang baik, walaupun mungkin kita bukan orang soleh, tapi kita sayang saja, sayang saja, sayang lah. Ada ulama kita sayang, apalagi guru kita yang memang sudah mendidik kita, yang sudah memang mengajar, sayangi saja, sayangi orang baik, sayangi orang soleh, sayangi Nabi dan Rasul, maka itu akan menjadi rabithah qalbiyah, itu akan menjadi pengikat, sehingga nanti di akhirat mudah-mudahan kita bersama beliau-beliau. Amin ya rabbal. Kalau kata Imam Syafi'i kan begitu, saya cinta orang soleh, ini kata Imam Syafi'i, awatu ya. Saya cinta orang soleh walaupun saya bukan termasuk orang soleh. Saya berharap dengan cinta saya itu saya dapat syafaat dari mereka. Itu kata Imam Syafi'i. Untuk merupakan pengingat yang berutuh. Jadi yang paling penting itu yang pertama dan utama, tanamkan kecintaan kepada orang-orang baik, khususnya dan yang utama kepada Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah dulu pernah di sini, kita sayang sama alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita bersama dengan beliau insyaallah. Sama bagian dari barisan besar, barisan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, majelis ini majelis silaturahim untuk mendekatkan hati kita. Majelis ini adalah majelis ilmu untuk menambah bekal kita. Maka pada kesempatan ini dia ingin menyampaikan dua hal yang mudah-mudahan menjadi tambahan bekal yang perlu. Pertama, mari kita renungkan yang dibaca oleh Qori yang tadi beliau sampaikan, akhir dari surah Al-Kahfi. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka mendapat surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka di akhirat. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, la yabghuna 'anha hiwala. Mereka tidak berharap pindah kemana-mana. Mau pindah kemana? Sudah dapat surga, betah di dalamnya, senang bahagia. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, katakanlah wahai Muhammad, kalau air yang ada di seluruh dunia, samudra yang tidak bisa kita hitung banyaknya air itu, dijadikan sebagai tinta untuk menulis tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat Rabbi. Maka air itu akan habis sebelum tanda-tanda kekuasaan Allah itu habis ditulis. Artinya apa? Tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah Ta'ala itu tidak bisa tergambarkan oleh kita. Isi luweknya istimewana. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalaupun dilipat gandakan tinta untuk menulis kalimatnya Allah, tanda kebesaran Allah, keagungan Allah, pasti akan habis sebelum kalimat Allah itu habis. Qul innama ana basyarun mislukum. Lalu di ayat yang terakhir, nah ini ayat yang terakhir, Qul innama ana basyarun mislukum, katakanlah wahai Muhammad, aku ini manusia seperti kalian. Yuha ilayya, bedanya aku dengan kalian adalah diwahyukan kepadaku, kata Rasul. Diwahyukan Al-Quran. Apa
Apa inti dari Al-Quran itu? Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Inti dari semua yang Allah turunkan adalah annama ilahukum ilahun wahid. Enggak-enggakna arah sekik nenek si kesempah. Tuhan semesta alam nu sekik doang. Si lain-lain makhluk yang benar-benar istimewa itu hanya Sang Pencipta. Adapun manusia itu selalu ada kurang lebihnya. Maka kalau mau menyembah, menyembahlah hanya kepada Allah. Kalau mau berbuat kebaikan, maka niatkan cari ridho Allah, jangan cari ridho manusia. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa saja yang ingin mendapatkan ridho Tuhannya, kata Allah, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah beramal yang soleh, yang baik, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mensekutukan Allah dengan apapun dan siapapun ketika dia beramal. Shadaqallahul azim. Itulah akhir dari suratul Kahfi. Masya Allah. Bapak Ibu, di sini ada basyarah. Apa arti basyarah? Kabar gembira. Adanya cemoh sida, supaya umat Islam ini cemoh. Bapak-bapak Ibu supaya bahagia. Apa kabar gembiranya? Innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi. Itu kabar gembiranya. Orang yang beriman dan beramal soleh dapat surga firdaus. Sama hadane? Kok dengar orang senyum-senyum situ? Hah? Sama hadane? Ber semua kepengen handphone ini atau mau Jannatul Firdaus? Betul nih, B lebih semua. Hah? Jangan akhirnya handphone ini mau wahid Jannatul Firdaus tahu tak? Apa tak milik mau? Jahit tenor. Si bagus-bagusnya itu tergambar di dalam pikiran. Maka Allah Ta'ala, Bapak Ibu, ini supaya ada tahu-tahu bersyukur, ada semua jadi dengan Islam, dari umat Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala sampaikan jelas terang benderang, tidak ada keraguan, orang yang beriman dan beramal soleh tempatnya di Jannatul Firdaus. Senang? Bapak-bapak senang? Alhamdulillah. Iman dan amal cuma itu yang Allah minta. Lalu di akhir ayat ini, di akhir ayat suratul Baqarah dijelaskan amal soleh yang seperti apa supaya kita dapat Jannatul Firdaus. Apa itu? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Amal soleh yang memang niatnya karena Allah, bukan niatnya dapat pujian, bukan niatnya dapat kebanggaan di dunia, bukan niatnya supaya dapat keuntungan semata di dunia, tapi niatnya yang pertama dan utama lillahi ta'ala. Sudah itu. Itu pengajian yang pertama. Bapak Ibu renungkan akhir suratul Kahfi ini. Jadi tak usah kita berteori banyak-banyak kalau jadi umat Islam. Cukup apa? Jaga iman kita dan pastikan hidup kita isi dengan amal soleh. Sudah. Jadi tak berat syaratnya untuk dapat Jannatul Firdaus. Jaga iman dan penuhi hari kita, waktu kita dengan amal soleh. Apa amal soleh itu? Duit. Betul Bapak Ibu nih? Tanpa. Amal soleh itu kan? Kalau kata Imam Malik, innallaha qassamal arzaqa kama qassamal a'mal kama qassamal arzaq.
Allah Ta'ala telah membagi amal-amal manusia itu sebagaimana membagi rezeki-rezeki manusia. Ada di antara kita bapak-bapak ibu yang rezekinya dari berdagang. Mana yang dari berdagang? Angkat tangan. Itu jalan amal soleh yang luar biasa. Jadi pintu rezeki itu juga merupakan pintu amal soleh. Syaratnya sederhana, kalau berdagang jangan suka ngakalin. Mau sholat sampai yang sholat, supaya sama-sama senang. Kalau kita ngakalin, hanya kita yang senang, dapat uang, tapi yang membeli barang kita sampai rumah senang apa ngeremon? Hati-hati sama orang ngeremon. Kalau orang ngeremon itu orang soleh dan dia ngeremon terhadap haknya yang kita ambil, jangan-jangan doanya mustajab. Loh, katanya berasnya bagus, ternyata berasnya adalah benakun. Mudah-mudahan ada julat kalian. Bahaya itu, bahaya itu. Bahaya. Memang tidak boleh kita berdoa yang tidak baik, tapi kalau orang dizolimi, nah itu janji Allah juga, la ansurannaka walau ba'dahin. Orang yang dizolimi itu kata Allah, saya bakal tolong kamu walaupun tidak segera, tapi pasti akan saya tolong. Sehingga hati-hati sama doanya. Ada yang dari perdagang, alhamdulillah, itu pintu amal soleh. Ada yang dari bertani, ada yang dari bertani, alhamdulillah, itu pintu amal soleh. Jadi pintu rezeki itu seperti pintu amal-amal yang lain. Setiap jalan rezeki kalau diniatkan dengan baik, diproses dengan baik, itu jalan kebaikan. Maka kalau kita berdagang dengan baik, dengan niat mencari rezeki, mulai dari berangkat sampai pulang kita berdagang terhitung jihad fisabilillah. Alhamdulillah. Nah, pintu-pintu rezeki ini kita jaga masing-masing ya, karena itu pintu amal soleh kita. Kalau bapak-bapak punya pintu rezeki dari bertani, jaga pintu rezeki bertani itu. Artinya apa? Rawat bagus-bagus. Kalau kita punya petak sawah 10, 20, 30 hektar, itu adalah pintu rezeki kita. Dan itu pintu amal soleh kita. Karena dari rezeki itu, baik ketika kita mencarinya maupun hasilnya, itu bisa untuk ibadah kita. Maka kata ulama, menjaga pintu rezeki itu salah satu amal kebaikan yang utama dalam Islam. Jaga. Yang pintu rezekinya dari bertani, jaga sawahnya baik-baik, kelola dengan bagus. Itu pintu rezeki dan pintu amal soleh. Yang pintu rezekinya dari berdagang, sama. Yang menjadi pegawai, jaga pintu rezeki itu dengan baik. Bagaimana caranya? Jadilah pegawai yang amanah, tunaikan tugas dengan baik, jangan mencuri, jangan korupsi, amanah. Nah, pintu-pintu rezeki ini kita jaga masing-masing ya, karena itu pintu amal soleh kita. Kalau bapak-bapak punya pintu rezeki dari bertani, jaga pintu rezeki bertani itu. Artinya apa? Rawat bagus-bagus. Kalau kita punya petak sawah 10, 20, 30 hektar, itu adalah pintu rezeki kita. Dan itu pintu amal soleh kita. Karena dari rezeki itu, baik ketika kita mencarinya maupun hasilnya, itu bisa untuk ibadah kita. Maka kata ulama, menjaga pintu rezeki itu salah satu amal kebaikan yang utama dalam Islam. Jaga. Yang pintu rezekinya dari bertani, jaga sawahnya baik-baik, kelola dengan bagus. Itu
pintu rezeki dan pintu amal soleh. Yang pintu rezekinya dari berdagang sama, yang menjadi pegawai jaga pintu rezeki itu dengan baik. Bagaimana caranya? Jadilah pegawai yang amanah, tunaikan tugas dengan baik, jangan mencuri, jangan korupsi, amanah. Yang menjadi polisi, tentara, itu pintu rezeki dan pintu amal soleh, jaga baik-baik. Termasuk yang menjadi istri, menjadi suami, itu juga pintu amal soleh. Ibu-ibu menjadi istri, istri itu pintu amal soleh. Karena itu coba apa kata Rasulullah SAW? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min anhibatin syi'ti. Apa artinya? Kalau ada perempuan sholat khamsaha, dia sholat 5 waktu bagus, subuh sampai isya dia jaga. Dalam riwayat lain wasomat syahraha, kalau bulan Ramadan juga dia puasa dengan baik. Wasonat farjaha, dia jaga kehormatannya hanya untuk suaminya saja. Wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada perintah suaminya yang baik. Perempuan seperti itu kata Rasul, nanti di akhirat dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Boleh? Kalau mau laksanakan syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan hanya untuk suami, dan yang keempat taat kepada suami. Gampang apa susah? Yang mana yang paling susah? Dari 4 itu yang mana yang paling susah? Hah? Sholat 5 waktu gampang atau susah? Gampang atau susah? Puasa Ramadan gampang atau susah? Jaga kehormatan gampang atau susah? Gampang. Caranya apa? Delek dengan saya kecuali sama macam. Wah no. Gampang nih? Kan gampang. Si susah ngapain serabut dengan lu susah. Lalu delek dengan saya sama macam doang. Nah, kan gampang ya. Begitu kan ibu-ibu nih? Kemudian yang keempat taat bersama maknya. Susah apa gampang? Loh. Salah atau doanya? Salah atau doanya? Keliru tempatnya berani. Nah, coba amalkan itu nih. Kalau susah, belajar supaya dia susah. Belajar supaya dia susah. Tapi hadis ini bukan alat dengan mama. Ini hadis adalah pengingat untuk perempuan, bukan senjata untuk laki-laki. Jangan laki-laki kemudian kemana-mana hadis ini tempel di rumahnya. Aku kita hadis tuh. Si keempat, amalah murid kamu neraka. Bukan begitu. Nanti istrinya taruh juga hadis yang nakutin suaminya. Suami ini kalau nggak diamalkan, bukan begitu. Ini hadis bukan untuk kaum suami menakut-nakuti istri, tapi hadis ini adalah pengingat untuk istri supaya bisa menjadi wanita yang baik, istri yang baik. Paham Bapak Ibu nih? Karena untuk suami ada juga hadisnya. Ya. Mau disebutkan hadisnya? Ada hadis misalnya ya, inna minaz dzunubi dzunuban la tukaffiruha as-salatu wala as-sadaqatu wa yukaffiruha al-hammu fi talabil maisha.
ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah, tidak bisa ditebus dengan sholat, tidak bisa ditebus dengan sedekah. Hanya satu cara menebusnya supaya dosa itu hilang. Apa itu? Bekerja mencari nafkah. Ini hadis bukan jadi senjata untuk istri. Jadi nggak boleh istri tempel hadis ini di kamar, begitu laki-lakinya tidur, hadis lo, dosa kamu boleh begitu. Selama kamu tidur, kamu dosa sampai kamu pergi ke sana ke Bangkat cari nafkah untuk saya sama anak-anak. Nggak boleh begitu. Ini hadis untuk bapak-bapak supaya ingat pagi. Walaupun sudah sembahyang 1000 rakaat, sudah puasa sunnah bilang jelo, lagu mun detedok lek balik dia depeta rezeki untuk diri dia, anak dia, semua senina, maka akan tetap sudah berada dalam keadaan dosa sebagai suami. Mudah apa susah? Bapak-bapak mudah apa susahnya? Pegawaian, kerja susah apa gampang? Hah? Bapak-bapak yang sudah punya anak istri ini susah apa gampang nih? Hah? Gampang. Pegawaian. Kenapa laki-laki bahasa Arab dinamakan rojul dari kata rijlun, naik? Kenapa naik? Karena mereka lampak beta rezeki. Jadi mau narak dengan mama lagu dengan mele lampak beta rezeki tol-tol ngerokok. Beta ilham. Anak istri nangis pokok balik dulu beta ilham nih aku kepeng narak datang si arak bui anak upi di tangguh kurang berkali sama badan upi bakali hampir sama dengan sholat 5 waktu. Kopi dina kanggo kurang, pisang goreng halus ara, rokok dina tanggo dina ara, lagu malas pegawaian. Ara sih no? Ara, alhamdulillah. Pada saling-saling ingatin ke. Tadi hadis yang pertama untuk perempuan supaya ingat kewajibannya. Hadis yang kedua tadi untuk laki-laki supaya ingat juga kewajiban. Tapi jangan untuk saling menakut-nakuti. Tidak perlu kita saling menakut-nakuti. Buat apa? Istri menakut-nakuti suami buat apa? Nanti benar-benar suami jadi penakut. Mau suami jadi penakut? Sama. Buat apa jadi suami nakut-nakuti istri? Nanti istri jadi penakut. Akhirnya tidak mau berinisiatif. Akhirnya menjadi malas. Nggak mau bergerak. Nggak mau. Buat apa? Mari kita saling membangun semangat untuk menunaikan kewajiban. Untuk wanita, sebagaimana akhir suratul Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Apa langan sholihat untuk istri diungkap oleh hadis yang tadi. Man idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha aw shalat farjaha wa ta'at ba'laha. Itu ada 4 hal. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian yang ketiga apa? Jaga kehormatan Anda wahai kaum perempuan, jangan berikan kecuali kepada suamimu yang sah. Lalu yang keempat, taat kepada suami dalam hal yang baik yang diajarkan oleh suami. Yang baik itu termasuk yang boleh, bukan hanya yang wajib. Yang boleh kalau suami minta dan kita bisa lakukan, kasih. Paham ibu-ibu? Ini untuk ibu-ibu ya, bukan untuk bapak-bapak hadis tadi. Nah, lalu untuk suami apa? Ingat, ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat sebanyak-banyaknya sholat, oleh sedekah sebanyak-banyaknya sedekah, dan hanya bisa ditebus dengan bekerja mencari nafkah untuk diri sendiri, anak istri dan keluarga. Itu untuk siapa? Laki atau perempuan? Jangan ditukar-tukar ya. Jangan hadis itu perempuan, laki-laki yang megang ya.
taat kepada istri, nggak boleh. Taat kepada suami, taat kepada istri dalam arti menghormati, memuliakan itu wajib. Tapi yang memegang kendali sebagai pemimpin rumah tangga itu laki-laki. Mencari nafkah itu buat laki atau perempuan? Hah? Laki atau perempuan? Tapi kok banyak keluarga yang istrinya yang pergi cari nafkah, suaminya leleh-leleh. Itu namanya nizamun ma'kus, ya, munafik asy-syari'ah wal fitrah. Itulah perilaku yang kebalik, yang bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan fitrah umat manusia. Harap dari kelompok sebenarnya pegawai Allah sampai lalu tuh jauh semangatnya lebarin terlambat terkimat kepeng sesinak ngambuk ngase coba mbe tahu marwah dengan mama singan-singan rezeki lekan seninya ada mbe tahu marwahnya mbe tahu marwahnya mbe tahu kehormatan jadi dengan mama nih. Bukan hanya masalah kehormatan Bapak Ibu, ini syariat Islam. Inilah fitrah manusia. Kalau fitrah ini kita langgar, rusak kehidupan. Karena itu begitu banyak perempuan-perempuan pergi ke luar negeri. Bapaknya di rumah, begitu punya anak, dia tidak menjumpai pendidikan ibunya. Dan ada indiana. Padahal ini anak sini perlu mendidik ya. Akhirnya fitrahnya rusak. Bilang anak sih belajar, dia kan rurung belajar, rurung kalau belajar, karena dinadai inana dibalik, rurung kalau belajar. Jadi sih anak belajar dengan rurung. Ayo bapak-bapak ibu nih, ayo. Apalagi sekarang, ya mudah-mudahan kurang sekali di desa dasar ini tersugul. Kurang sekali karena apa? Jauh lebih banyak mudaratnya. Katakanlah di rumah di desa kita dapat 1 juta, pergi musafir dapat 2,5 juta, 1,5 juta lebihnya, tapi ongkosnya, kerugiannya, hilangnya kasih sayang, anak-anak yang terlantar, masalah-masalah sosial itu jauh lebih banyak nilainya daripada 1 juta. Jadi jangan nih mau bau pribadi itu wah ini wah lembok daya nih kepada bangun masjid desa dasar mudah-mudahan bandatun panglibatun. Bukan yang melarang Bapak Ibu nih, tapi kalau bisa pikir-pikir dulu. Jangan kita tinggalkan daerah kita, mari kita garap, kita bangun desa kampung kita. Kurang-kurang sedikit masih punya kita teman, sahabat, keluarga, saling tanjak, insya Allah gitu. Itu yang pertama yang sampaikan. Dalam kesempatan yang kedua, yang minta kepada kita semua, bapak-bapak dan ibu jamaah sekalian, yang minta kepada kita semua untuk mari kita jaga silaturahim. Ini yang kedua yang dia minta. Bukan sekadar karena silaturahim itu yubsata fi umrihi fi rizqihi wa yunsa'a fi asali. Bukan hanya sekadar memperpanjang umur, bukan sekadar menambah rezeki, tapi silaturahim itu juga bisa meneguhkan, mengokohkan kita bermasyarakat. Masjid ini seperti ini kokohnya tentu karena gotong royong ini. Bukan 1 tangan tapi ratusan tangan, ribuan tangan. Ada yang dengan semen, ada yang dengan pasir, ada yang dengan batu, ada yang dengan tenaga, bahkan ada yang dari rumah dengan doa-doa dia kirim sehingga masjid ini seperti ini. Alhamdulillah. Karena itu bapak-bapak saudara, mari kita belajar dari semua peristiwa-peristiwa, mulai dari zaman Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
sampai zaman para sahabat, zaman para tabi'in, zaman dari guru-guru kita, sampai masa sekarang ini kita belajar bagaimana persatuan, silaturahim, kekompakan itu adalah asas dari kekuatan kita bersama. Dulu bapak-bapak ibu, di Mekah Rasul punya pengikut sedikit, dengan luwe bisa dihitung dengan jari awalnya, tapi mereka kompak. Maka segala macam cara orang Quraisy untuk menghancurkan agama Islam di Mekah itu tidak bisa. Kenapa? Kompak, sedikit tapi solid, kuat. Pergi ke Madinah Rasul hijrah, sama juga. Yang dilakukan oleh Nabi diantara yang pertama adalah al-mu'akhad, dipersaudarakan orang Muhajirin dan Ansor. Untuk apa? Supaya kompak. Dulu pada saat Nabi datang ke Madinah, umat Islam di Madinah itu hanya 15%, sedikit. Lebih banyak orang Yahudi dan orang Arab yang non-Muslim. Tapi yang 15% ini, 15% itu artinya munah 100, 15 dari 100 itu namanya 15%. Jadi kalau istilahnya penduduk Madinah itu 100, maka yang Islam itu cuma 15 orang. Banyak apa sedikit? Yang 85 itu non Muslim. Tapi yang 15 itu menjadi kelompok yang dihormati. Bahkan Nabi SAW diangkat menjadi pemimpin di Madinah oleh semua, bukan hanya orang-orang Islam, semua mengakui Nabi sebagai pemimpin. Kenapa? Kok yang 15 ini dihormati oleh yang 85? Kok yang sedikit ini dipercaya menjadi pemimpin oleh yang banyak? Karena walaupun sedikit tapi mereka kompak. Kompak. Maka tadi Ustaz sampaikan di Lombok Daya ini dulu 80 kakak, 82 kakak makin ini. 82 kalau satu kakak 5, 8 kali 5 di berapa 8 kali 5? 8 kali 5 kali 80, 400 orang. Banyak kampung-kampung yang mungkin lebih banyak jumlah penduduknya, tapi jangan membuat kita berkecil hati. Baik, oke. Lombok Daya kita tidak terlalu banyak penduduk, tapi mari kita kompak. Kalau sudah kompak, maka insya Allah semua cita-cita baik akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ada Pak Kadus di sini? Pak Kepala Dusun ada? Alhamdulillah. Pak siapa? Pak Awal ada di belakang. Alhamdulillah. Pak Awal, jadilah Pak Kadus yang baik. Pak Awal pimpin Lombok Daya ini untuk menjadi dusun yang bisa kita banggakan semua, insya Allah. Jadi kalau di desa Pagutan ada banyak dusun, jangan kita mau kalah dari yang lain dalam kebaikan. Maka mari bangun kekompakan. Itu harapan dia. Kalau setiap dusun kompak, lalu senang berfastabiqul khairat, insya Allah maju desa kita. Kalau masing-masing desa berfastabiqul khairat, maju kecamatan kita. Kalau kecamatan kita masing-masing fastabiqul khairat, maju kabupaten kita. Kabupaten kita fastabiqul khairat, majulah NTB. Kalau semua provinsi fastabiqul khairat, majulah Indonesia. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Jadi majunya Indonesia itu dimulai dari kekompakan kita di masing-masing dusun seperti ini. Paham Bapak Ibu ya? Nah, itu tugas kita, bangun kekompakan dan kebersamaan. Nah, di sini dia lihat ada tulisan rencana lanjutan pembangunan Masjid Baitus Salam. Ini rencana sudah mulai dilaksanakan belum? Sudah? Sudah? Hah? Sudah apa belum? Sedang. Alhamdulillah.
alhamdulillah. Nah, saya mau ikut, ya ini saya mau ikut dari sedikit, nah walaupun sedikit. Mana itu? Mudah-mudahan saya bawa uang. Nah, ini saya ikut. Mana ketua panitia masjid? Ini lewat ketua panitia pengajian ada 5 juta. Nah, ini. Saya ikut ya, supaya nanti tanah di masjid ini, bangunan masjid ini mudah-mudahan ikut prestasi nanti di akhirat. Yang ngomong di depan Allah, ya Allah, Muhammad Zainul Majdi itu dulu pernah ikut nyumbang membangun saya. Dapat yang pahala, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rob, mudah-mudahan. Ini jadi tabungan kita Bapak Ibu. Kan kalau kita kalau meninggal manusia itu malaikat di langit itu ngobrol dia, ngeraos satu sama lain. Ya. Sebagaimana manusia di dunia juga ngobrol. Kalau manusia di dunia apa kata mereka kalau ada orang meninggal? Misalnya kita takziah, duduk takziah. Ngelangar bahasanya? Nah, kita ngelangar bawa beras atau apa? Begitu duduk. Salah satu yang sering dibicarakan oleh manusia apa? Madza khalaq. Apa warisannya bapak ini? Nah, begitu ini? Angkatnya ya. Misalnya yang meninggal Bapak Ahmad misalnya. Terus tamu-tamunya itu di antara yang diomongkan biasanya, Allah alam, tapi biasanya Pak Ahmad ini bakatnya lumayan ya. Anak dulu 20 hari. Senengnya sedikit, anaknya 5. Punya kios, wah itu biasanya. Manusia itu kalau ada orang meninggal, dia berbicara tentang apa yang ditinggalkan di dunia, warisan. Madza khalaq. Pada saat yang sama, malaikat di langit juga bicara tentang orang yang meninggal. Apa katanya? Madza qaddam. Apa yang sudah diamal solehkan orang, apa yang sudah dia infakkan. Kalau manusia berbicara, bertanya-tanya apa yang dia wariskan, malaikat di langit bertanya-tanya apa amal yang sudah dia berikan. Jawabannya penunggu. Harta yang sebenar-benarnya yang punya kita itu yang sudah kita berikan atau yang kita wariskan? Yang kita berikan untuk bangun masjid, yang kita berikan untuk berbuat kebaikan, yang kita berikan untuk bersedekah, berzakat, atau yang kita tinggalkan sebagai warisan? Yang mana harta kita? Yang kita wariskan itu bukan harta kita Pak, itu harta anak kita. Anaknya di EP, betul deh. Ketika anak dia mau warisan, kira-kira pasti ingat sih kan deh. Misal Sida punya warisan 1 hektar sawah, mobil 2, rumah 3. Ketika Sida meninggal, itu semua akan dibagi oleh ahli warisnya. Kalau Sida punya ibu, punya istri, punya anak laki dan perempuan, maka ibu dapat 1/6, istri 1/8, sisanya dibagi laki-laki dan perempuan. Yang laki dapat 2 bagian dibagi perempuan. Selesai. Begitu warisan itu dibagi, anak Desino kira-kira pasti atau tidak tiba-tiba dia ingat Sida, ya Allah, saya dapat warisan dari bapak, saya sumbangkan amal jariah atas nama bapak saya. Kira-kira seperti itu? Belum tentu. Bukan bisa jadi, tapi belum tentu. Misalnya anaknya mama mau warisan 100 juta dengan Sida, terus anaknya si mama sino di zaman marari, sekolahnya dengan selesai. Kira-kira CPN apa? Untuk Sida atau untuk marari? Hah? Mau warisan dengan Sida, dia berduit kemilikan, misalnya punya pacar. Uangnya untuk dia menikah atau untuk amal jariah untuk Sida? Hah?
Kalau kelompok daya yakin dia mursyida. Tapi biasanya Bapak Ibu ya, biasanya jarang berpikir, dia dahulukan kepentingan dirinya. Maka yang benar-benar harta kita bukan yang kita wariskan untuk anak cucu kita, tapi harta kita sebenar-benarnya yang sudah terjamin adalah apa yang kita berikan untuk jalan Allah kebaikan selama kita masih hidup. Itu harta kita. Mau punya harta di akhirat? Ayo ikut. Mau 1.000, 2.000 tidak masalah. Karena Allah Ta'ala itu hitungannya bukan semata hitungan jumlah, tapi hitungannya pertama keikhlasan dan berapa nisbahnya dari yang kita miliki. Kalau misalnya ada orang punya 1 juta, lalu dia nyumbang 100.000, ya, berarti berapa? 10%. Ada orang punya 100.000, tapi dia nyumbang 50.000, berarti 50%. Maka yang 50.000 dari 100.000 itu lebih besar nilainya daripada 100.000 dari 1 juta. Paham Bapak Ibu ini? Kita punya di kantong 10.000, kita keluarkan 5.000, berarti setengahnya. Kita punya uang di kantong 10 juta, kita keluarkan 2 juta, berarti hanya 20%. Maka yang sanggup mengeluarkan nisbah yang lebih besar, itu bisa jadi juga lebih besar di sisi Allah. Semuanya dapat kebaikan, tapi intinya adalah jangan takut. Kalau kita punya seberapa, jangan takut, jangan khawatir. Allah Maha melihatnya kita. Itulah harta kita Bapak Ibu nih. Nah, apalagi kata Nabi, era di akhirat, al-mar'u tahta zilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Coba ulang, al-mar'u tahta zilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Manusia itu berada di bawah naungan sedekahnya di akhirat. Nah, kalau masjid ini misalnya ada kelebihan harta Bapak Ibu, sedekahkan. Fisabilillah, ini menjadi penaung dari panasnya akhirat nanti. Kalau kita banyak sedekahnya, lapang payung kita itu, sehingga bukan hanya kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, sahabat kita ikut bisa bernaung di situ. Tapi kalau sedekahnya ala kadarnya, itu pun dipaksa-paksa dengan hati yang berat, kecil payungnya. Jangankan untuk memberikan naungan orang, untuk dirinya sendiri sudah cukup. Itu gambaran dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena itu, yuk sama-sama kita sukseskan nih. Waalaikumsalam, mudah-mudahan Allah mudahkan ya Rabb. Dengan berkah hari ini, majelis ini, hati-hati dari hamba-hambamu ini ya Allah, yang kumpul di tempat ini dengan niat silaturahim, dengan niat mengaji, menuntut ilmu, mudahkanlah cita-cita kami, mudahkanlah pembangunan masjid ini ya Allah, sempurnakan dalam bentuk yang terbaik yang Kau kehendaki. Amin ya Rabbal alamin. Ini yang dapat yang sampaikan. Dan terakhir, ada si miring usulan, ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Mungkin ada yang kurang jelas dari apa yang dia sampaikan. Benar jelas. Amalan apa yang perlu supaya bisa berdaya dengan Rasulullah? Oh, masya Allah, ini hebat. Jadi beliau ini tahu yang dia minta, tahu yang dia minta. Banyak yang kalau nanya itu amalan apa supaya laris dagangan saya. Bagus, itu bagus. Ya, tapi ini istimewa. Apa amalan supaya bisa ketemu Rasulullah SAW? Satu kesepakatan ulama, kalau mau ketemu Rasulullah SAW pada saat tidur, mau tidur, selain membaca Bismika Allahumma ahya wa amut, baca sholawat sebanyak-banyaknya sampai jatuh tertidur. Itu semua ulama sepakat. Jadi Bismika Allahumma ahya wa amut atau tambah dengan ayat kursi, lalu selebihnya sampai sudah tertidur, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
baca sholawat tahlilan Allahumma inna nas'aluka terus sampai tertidur. Itu amalan yang kata ulama semua sepakat salah satu yang paling memudahkan untuk kita bisa berjumpa, bertemu dalam mimpi dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sholawat ini nggak perlu keluar uang, baca saja baca. Nanti pada saatnya Allah kasih nikmat itu insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Jemaah lagi mungkin ada yang perlu ditanyakan, tak kurang jelas silakan. Silakan. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, yang Muhammad Talbiadi, Ustaz dan Ustaz Guru. Asih atas kesempatan. Yang mau bertanya, kebetulan yang masih Dekman menarik nih. Marak bahasan Tuan Guru baru nikah, lawan jari dengan mama nikah dikanggu meruh, dikanggu mentok dek balik. Arti lagu berembil lamun misal tak jodoh dan tahu lamun menarik kancet dengan tak lebih tinggi, lebih kaya. Kita dek masak dia perlahan-lahan. Apakah kanggu atau berembil nasihat yang terbaik? Sampai hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk urusan menikah itu arahan beliau jelas ya. Yang pertama adalah man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Bagi laki-laki yang sudah mampu, dari mana ukuran mampu itu? Laki-laki itu yang tahu dia mampu atau tidak. Sisi emosionalnya dia stabil ya. Lalu dia sudah punya gambaran tentang kemana dia akan membawa masa depannya. Tidak harus dia jadi kaya ya, tetapi dia sudah punya gambaran. Apalagi kalau sudah punya asas, sudah misalnya punya pekerjaan bagus, tapi kalaupun belum punya pekerjaan ya, tetapi sudah punya gambaran yang jelas kemana langkahnya ke depan, itu bukan penghalang. Silakan menikah. Bagi yang karena satu dan lain hal belum bisa menikah, Nabi anjurkan banyak-banyak berpuasa. Sudah puasa saja, puasa saja. Nanti dalam puasa itu akan datang segala macam kebaikan. Ya. Puasa saja dulu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini arahan Nabi kepada orang tua. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Hei Bapak Ibu, kalau datang laki-laki melamar anakmu dan agamanya bagus, akhlaknya bagus, ya, nikahkan anakmu. Insya Allah sudah bagus agama akhlaknya. Jadi kalau dia datang kepada zina, nyendeng anaknya, terima ya. Ini untuk orang tua. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi jangan sebagai orang tua melena anak melena mau menantu si harus ngene oh dia terganggu. Ingat pesan Nabi tadi nih, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, agamanya akhlaknya bagus, terima. Jangan hanya yang bawa sanggeng Jepang. Saudara Tuan Guru Habib itu sendiri dari depan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya ini yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.